بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis yang ketujuh yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amalan, perkataan, keadaan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kita berhenti di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Muadz ibn Jabal, "Ats-tsulutsu wath-tsulutsu katsir atau kabir." Sepertiga dan sepertiga itu banyak ataupun sepertiga itu adalah besar. Dalam hadis ini Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menafkahkan atau mensedekahkan hartanya sepertiga. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya Sa'd ibn Abi Waqqas meminta dengan untuk mensedekahkan 2/3 hartanya, mensedekahkan setengah hartanya, dan 2 nominal tersebut ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sungkan untuk mengatakan tidak bisa. Maka ketika Sa'ad meminta untuk mensedekahkan sepertiga hartanya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan apa yang diinginkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sehingga seperti yang saya sebutkan perkataannya Abdullah ibn Abbas, bahwasanya ketika beliau membahas tentang hadis ini, beliau mengatakan, "Lau anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluthi ila ar-rubu'i," seandainya manusia itu ketika mensedekahkan hartanya, baik hibah ataupun wasiat, tidak berhenti di 1/3 ataupun sepertiga, akan tetapi kurang dari sepertiga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad meminta sepertiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam iringkan dengan perkataan ats-tsulutsu katsir atau kabir. Sepertiga ini banyak, sepertiga ini besar. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan ambil sepertiga, akan tapi ambillah seperempat. Begitu juga yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pun mengatakan arda ma radhiyallahu li nafsih. Saya ridha untuk melakukan wasiat ataupun pemberian sepertiga saja, 1/5 saja. Presentasi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang
Allah subhanahu wa ta'ala katakan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Maka dari ayat ini, dari ayat surat Al-Anfal dan dari hadis yang didengar oleh Abu Bakar tidak mengambilnya 1/3, akan tetapi beliau mengambil 1/5, menunjukkan ketika seorang berwasiat maka anjurannya di bawah dari 1/3, 1/4 ataupun 1/5. Apabila maksimalnya maka berhenti di 1/3, tidak boleh lebih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innaka in antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, ketika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan memiliki kecukupan, itu lebih baik daripada ketika engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, yang mana mereka meminta-minta. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang meninggalkan hartanya kemudian diwariskan kepada ahli warisnya, maka warisan yang telah diberikan oleh yang telah meninggal dunia ini, yang meninggal dunia mendapatkan ajar, ganjaran daripada ketika dia menjadikan harta tersebut diberikan kepada orang lain, baik yang sifatnya hibah ataupun wasiat ataupun apapun itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta darak warathataka aghniya khair, maka ketika engkau memberikan kepada ahli waris peninggalan-peninggalan yang mana mereka dengan warisan yang mereka dapat dari engkau itu mereka bisa mencukupi diri mereka, menjaga kehormatannya, bahkan bisa punya tempat tinggal ataupun tempat yang layak, dengannya bisa mereka melanjutkan hidup, maka itu lebih baik daripada engkau sedekahkan kepada orang lain kemudian ahli warismu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sehingga sebagian orang seakan-akan ketika meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya seakan-akan sungkan, lebih suka untuk diberikan ke yayasan-yayasan ataupun kepada donasi-donasi yang lainnya. Maka mereka mengira ini lebih baik daripada ketika diberikan kepada ahli waris. Tidak, Rasulullah katakan khair. Ketika engkau berikan hartamu untuk ahli waris kemudian dibagi dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik, dengannya ahli waris akan menjaga kehormatan mereka. Tidak setelah ayahnya meninggal kemudian mereka meminta-minta ke sana kemari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan alatan, daripada mereka dalam keadaan susah. Sehingga dari hadis ini juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan memiliki kecukupan lebih baik, menunjukkan ada anjuran untuk seseorang mencari harta, berusaha untuk memiliki, untuk mendapatkan harta yang dengannya apa yang ia dapat menjadikan keluarganya itu memiliki kecukupan apabila dirinya meninggal dunia. Sehingga dari hadis ini, potongan hadis ini ada anjuran untuk kita mencari nafkah, untuk kita berjaga-jaga apabila kita meninggal dunia. Bagaimana anak-anak kita, apakah bagaimana mereka melanjutkan hidup. Sehingga ini dianjurkan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan dengan antadharahum alatan, jangan sampai mereka, anak-anak engkau setelah engkau tiada, mereka dalam keadaan kesusahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah memberikan nafkah kepada keluargamu, kepada anak-anakmu,
dan ketika engkau memberikan nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika engkau melakukan hal tersebut, maka engkau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suapan yang dilakukan oleh istrimu ke dalam mulutnya, maka ketika ia menyuapkan kepada mulutnya, ia dapat dari harta yang telah engkau berikan, maka engkau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya, kewajiban dia tunaikan, baik itu harian, baik itu mingguan, ataupun ia berikan uang jajan kepada anak-anaknya, ataupun ia berikan peralatan untuk di rumah, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, maka ketika ia berikan itu semua kepada keluarganya dan itu adalah kewajiban yang ia tunaikan, maka dengannya ia telah mendapatkan kebaikan. Akan tetapi apabila ia iringkan dengan niat untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, maka apa yang ia berikan kepada keluarganya bukan hanya kewajiban yang ia keluarkan saja, akan tetapi bernilai sedekah yang dengannya dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan, tabtaghi biha wajhallah, ketika engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang memberikan hartanya kepada anaknya, kepada istrinya, dan ini kewajiban dia, akan tetapi ia iringkan dalam hatinya ini adalah sedekah yang ia lakukan, maka bernilai ia melaksanakan kewajiban dan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bernilai juga sedekah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua yang berkaitan dengan orang yang menjadi tanggungan kita semua. Maka ketika kita iringkan dengan bahwasanya kita mengharap ganjaran dari Allah, kita jadikan itu semua adalah sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bernilai lebih daripada orang yang hanya memberikan saja tanpa ia iringkan dengan mengharap ganjaran di sisi Allah berupa apa yang ia berikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis muttafaqun alaih, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah." Apabila seorang memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah apa saja, kepada istrinya, kepada anaknya, hatta uang jajan, kemudian ketika ia berikan, ketika ia keluarkan, ia jadikan itu sebagai sedekah, yahtasibuha, ia mencari ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, kewajiban dan sedekah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya lahu sadaqah, maka itu pun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk ketika seseorang memberikan uang jajan kepada anaknya untuk sekolah, ataupun kepada istrinya untuk belanja di pagi hari, sana belanja, kemudian ia niatkan sedekah dan mencari ganjaran di sisi Allah, maka malaikat akan berkata di pagi hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, berikanlah ya Allah orang yang bersedekah ini ganti. Padahal kita berikan kepada siapa? Orang yang menjadi tanggungan kita. Dan apabila istri ataupun anak tidak mendapatkan nafkah dari kita, maka mereka akan marah. Ini kewajiban kita dan Allah telah mengaturnya. Akan tetapi apabila kita memainkan niat di dalam hati kita untuk mencari ganjaran sedekah di sisi Allah, maka nilainya berlipat-lipat. Kita melaksanakan kewajiban dan kita pun melaksanakan sedekah, dengannya kita mendapatkan keutamaan sedekah. Bahkan sedekahnya ini adalah sedekah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqta ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. 1 dinar ketika engkau nafkahkan di jalan Allah, ini berperang jihad, engkau nafkahkan di dalam jihad fisabilillah, jihad ini yang jihadnya jihad dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah, ini yang ngomong Rasulullah. Berarti jihadnya bukan jihad yang dianggap sebagai jihad yang ngaco, bukan. Jihad yang benar-benar membela kalimat la ilaha illallah, yang mati di dalamnya syahid, masuk surga. Kata Rasulullah, orang yang memiliki 1 dinar kemudian mensedekahkan di dalam jihad fisabilillah, kemudian 1 dinar yang lain ia berikan untuk membebaskan budak, dan membebaskan budak memiliki keutamaan yang besar, dan 1 dinar yang lain ia sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang lain ia berikan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar ganjarannya di sisi Allah di antara 4 sedekah ini, 4 nafkah ini, yang mana? Ketika memberikan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Dan apabila orang tua menjadi tanggungan kita, kepada orang tua. Apabila kakak ataupun adik menjadi tanggungan kita, kepada kakak dan adik. Maka itu adalah sedekah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikatakan oleh al-Imam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada niat. Niatnya dalam hati, yabtaghi biha wajhallah, tabtaghi biha wajhallah. Engkau ketika melaksanakan itu, memberikan nafkah kepada keluarga dalam rangka mencari ganjaran dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah memiliki kelipatan-kelipatan yang besar. Jangankan untuk membeli abaya, jangankan untuk membeli cadar, jangankan untuk membeli kerudung, jangankan untuk membeli rok untuk anak gadis, jangankan untuk membeli celana untuk putra kita, jangankan itu, 1 suapan nasi yang masuk ke dalam tanggungan kita, maka bernilai ganjaran sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai sedekah saja. Rasulullah katakan sebagai sedekah yang paling afdal. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengatakan, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya ini akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku ini berlalu? Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya dengan sakit yang parah ini, apabila sahabat-sahabat saya, engkau dan yang lainnya selesai menunaikan ibadah haji, mereka akan meninggalkan saya dan saya akan mati di kota Mekah ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad ibn Abi Waqqas tidaklah ditinggalkan, fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdadda bihi darajatan wa rif'atan. Apabila engkau ini ditinggal di kota Mekah, padahal engkau telah hijrah dari kota Mekah, kemudian engkau terpaksa untuk tinggal di kota Mekah, kemudian engkau di kota Mekah melaksanakan amalan saleh, amal saleh ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah engkau melakukan hal tersebut kecuali engkau akan mendapatkan kemuliaan dan akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau tinggal di kota Mekah dalam keadaan terpaksa. Karena kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya demikian? Karena
Sa'ad bin Abu Waqqas dan para muhajirin yang lainnya, mereka semua telah melakukan hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Dan hijrah ini adalah amalan yang besar, amalan yang luar biasa, sehingga mereka takut apabila mereka itu tertinggal di kota Mekah, walaupun kota Mekah itu sudah menjadi kota Islam yang tidak dianjurkan lagi untuk meninggalkan kota Mekah. Sa'ad ibn Abi Waqqas takut apabila dia tertinggal di kota Mekah, maka amalan hijrahnya tidaklah dihitung dan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Sa'ad, walaupun engkau itu tertinggal di sini, dan apabila engkau isi dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan engkau walaupun engkau telah meninggalkan kota Mekah karena melakukan amalan yang besar berupa hijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun." Mudah-mudahan engkau dipanjangkan umurmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagian kaum mereka akan mendapatkan dan mengambil manfaat dari engkau, wa yudarra bika akharun, dan sebagian kaum yang lain mereka mendapatkan mudarat dari keberadaan engkau ketika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur engkau wahai Sa'ad. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun terjadi, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun termasuk panglima besar dalam peperangan Qadisiyah seperti yang sudah kita bahas. Dalam peperangan Qadisiyah, kemudian peperangannya yang luar biasa, kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukannya berapa? 8.000 menghadapi pasukan Persia yang saat itu sebagai pasukan terkuat di muka bumi. Persia dan Romawi pasukan terkuat di muka bumi pada saat itu. Pasukannya berlipat-lipat berapa? 60.000. Terjadi peperangan selama 4 hari. Hampir 4 hari sampai 4 malam. Hampir. Jadi di waktu malam pun peperangan, tapi tidak sampai pagi lagi, tidak. Mereka pun istirahat. Yang wafat dari kaum muslimin pada saat itu 2.500 syuhada. Dan yang mati dari pasukan Persia berapa? 40.000. 40.000. Sehingga Rustum melarikan diri. Kemudian mati kalau tidak salah di Madain. Melarikan diri, dan kemudian pada saat itu banyak kaum muslimin, banyak orang-orang Persia yang kemudian masuk Islam. Dan kemudian pada saat itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat besar sekali. Sehingga ini termasuk dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yantafi'u bika aqwam, akan mengambil manfaat dari engkau beberapa kaum, dan kaum yang lain, jenis manusia yang lain akan mendapatkan mudarat dari keberadaan engkau ketika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur engkau. Sehingga kemudian ghanimah, rampasan perang dibawa ke kota Madinah dengan nilai yang sangat banyak sekali. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas langsung melanjutkan peperangannya, melewati kalau enggak Dajlah, sungai Dajlah, sungai Furat, dengan cara seperti yang sudah kita sebutkan, apa? Kaki-kaki kuda tidak masuk terperosok ke sungai yang sangat besar ini, tidak. Melewati seakan-akan mereka naik jembatan, sehingga pasukan tersebut Bismillah. Ganti kali ini.
Ya, jazakumullah khair. Kemudian beliau pun termasuk orang yang telah membangun kota Kufah, mendirikan kota Kufah di zamannya Khalifah Umar ibn al-Khattab. Sebagaimana beliau, seperti yang sudah kita sebutkan, memiliki anak berapa? Yang putri 18, yang putra 17. Padahal ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pada saat itu hanya memiliki satu putri, akan tapi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin manfaat dengan keberadaan Sa'ad dan mudarat kepada orang-orang kafir dengan keberadaan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tetapkanlah, langgengkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hijrahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan hijrah sahabat-sahabat Nabi yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makna ataupun mencakup dua hal. Yang pertama, para sahabat-sahabat Nabi tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan mereka sehingga mereka pun mati di atas keimanan. Karena apabila seseorang yang telah melakukan hijrah kemudian keimanannya tidaklah tetap, ia keluar dari keimanannya, menunjukkan bahwasanya hijrah yang telah dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya sahabat-sahabatnya disempurnakan hijrah mereka, yaitu supaya tidaklah ada salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah hijrah dari kota Mekah kembali lagi ke kota Mekah, sehingga inilah yang ditakutkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas supaya disempurnakan hijrahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan berdoa kepada Allah, wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke kehidupan masa lalu mereka. Artinya janganlah engkau kembalikan sahabat-sahabatku ini ya Allah kepada kehidupan mereka yang telah lalu ke belakang. Artinya janganlah engkau kembalikan mereka ya Allah ke dalam kekufuran, akan tetapi tetapkanlah mereka dan matikanlah mereka dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Lakinil ba'isu Sa'ad ibn Khawlah, kata Rasulullah, akan tetapi yang kita sayangi dan yang saya pun susah dengannya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih terhadap apa yang menimpa Sa'ad ibn Khawlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yarthi lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedukaan Rasulullah an mata bi Makkah, ketika Sa'ad ibn Khawlah ini meninggal dunia di kota Mekah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji bersama dengan kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Sa'ad ibn Khawlah ini hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Sa'ad ibn Khawlah ini wafat di kota Mekah. Dan Sa'ad bin Khawlah ini adalah sahabat yang sebelumnya ikut dalam peperangan Badar
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya Sa'ad ibn Khawlah ini wafat di kota Mekah. Jamaah sekalian, dari hadis ini yang tidak terlalu panjang, ada beberapa pelajaran. Yang pertama disebutkan oleh Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, metode hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang-orang yang sakit yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Karena ketika Sa'ad sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, dan ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas akhlak yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan para sahabat-sahabatnya. Apabila para sahabatnya sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, dihibur sahabat tersebut. Apabila sahabatnya itu tidak ada yang biasanya ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarinya, menanyakannya. Coba ini, Adam. Aina fulan? Aina fulan? Ditanya oleh Rasulullah. Di mana si fulan? Di mana si fulan? Tidak cuek. Dan ini adalah termasuk sunnah yang sudah mulai hilang di tengah-tengah kita. Kita tidak memperhatikan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan sama sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Ali radhiyallahu anhum, sama anak Yahudi saja, ketika anak Yahudi ini biasa main ke dekat rumah Nabi dan terkadang bertemu dengan Nabi, ketika tidak dilihat lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menanyakan, di mana si fulan itu? Menanyakan. Sehingga termasuk sunnah apabila kita kehilangan seseorang, kita bertanya, di mana nih? Tak biasanya datang ke kajian, gak kajian, tanya. Ini termasuk sunnah. Bukan ustadz yang absen, bukan. Ini termasuk sunnah, menunjukkan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikabarkan bahwasanya anak kecil Yahudi ini sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenguk. Begitu juga Abu Hurairah menceritakan. Kata Abu Hurairah, "Lakiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi turuqil Madinah." Saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan di kota Madinah. Kata Abu Hurairah, "Wa kuntu junuban." Dan saya pada saat itu dalam keadaan junub. Jadi beliau melihat Rasulullah dan Rasulullah melihat Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah dalam keadaan junub, kemudian Abu Hurairah pergi mandi, kemudian dalam keadaan taharah, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah, Rasulullah tidak mau suudzon, tidak mau. Karena orang kalau tadinya ketemu terus hilang, berarti apa? Menghindar. Orang kalau menghindar, wah bisa jadi nggak suka nih. Bisa jadi ada apa? Itu ada suudzon, dan suudzon ini terkadang dibisikkan oleh syaitan kepada hati kita, sehingga kita mudah untuk tidak suka kepada kaum muslimin. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita. Jangan sampai kita itu suudzon kepada orang, dan jangan sampai orang suudzon kepada kita. Maka Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi dari mana? Maka kata Abu Hurairah, "Tadi saya junub ya Rasulullah. Kemudian saya sekarang udah mandi. Berarti enak ketemu dengan engkau." Perbuatan ini langsung diingkari oleh Rasulullah. Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah.
Ini nggak benar ini. Nggak benar. Orang ketemu tidak harus dalam keadaan taharah yang sempurna. Walaupun bertemunya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tangan seseorang tidak najis. Tidak najis. Yang tidak boleh adalah ketika engkau akan sholat. Baru engkau angkat hadas besar engkau. Adapun ketika bertemu kemudian berjabat tangan, tidak harus mandi janabah terlebih dahulu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukan hanya Abu Hurairah, marbot masjid yang bisa jadi kita yang sholat berjamaah di masjid tidak memperhatikan kehadiran marbot tersebut. Nabi enggak perhatian. Begitu di waktu subuh tidak melihat marbot, itu si fulanah kemana? Biasanya ada, nggak ada. Kemana? Ditanya oleh Rasulullah. Nggak cuek Rasulullah. Tidak. Akhlaknya Nabi mengajarkan kita untuk satu tubuh dengan kaum muslimin. Rasulullah menanya, Ainahi? Kemana si fulanah? Maka kata para sahabat mengatakan, matat ya Rasulullah. Meninggal dunia tadi malam. Dan tadi malam pun kita kuburkan sudah. Ala adantumuni, Rasul tegur, kenapa engkau tidak mengabarkan kepada saya? Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati kubur dari si perempuan tersebut dengan salat jenazah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang luar biasa. Di antara akhlaknya, beliau sangatlah perhatian kepada kaum muslimin. Perhatiannya apabila yang biasa berjumpa dengan Rasulullah kemudian tidak beliau temui, tidak seperti biasa, maka beliau menanyakannya. Dan di antara bentuk perhatian beliau adalah menjenguk orang sakit. Dan yang dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Di antaranya Rasulullah katakan, at'imut ta'am wa'udul marida wa fukkul 'ani. Berilah makan dan jenguklah orang-orang yang sakit, dan bebaskanlah orang-orang yang tertawan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, siapa yang menjenguk orang sakit ataupun mengunjungi saudaranya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara seiman, nadahu munadin, maka malaikat akan menyeru, antibda, engkau ini telah berbuat perkara yang baik, wa taba mamsyaka, dan apa yang telah engkau lakukan berupa langkah-langkah kaki engkau ini adalah langkah kaki yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dengan apa yang telah engkau lakukan maka engkau akan masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Jadi orang-orang yang mengunjungi orang sakit maka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, dari yang tercantum dalam Sahih Muslim, innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatin minal jannah hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa berada di taman-taman surga, seakan-akan dia berada di dalam taman-taman surga. Sampai kapan? Sampai dia pulang ke tempat dia, menunjukkan fadilah yang besar. Berapa hadis? 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat nih. Yang keempat Rasulullah katakan, ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsiya. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya di pagi hari kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan kepada orang tersebut sampai waktu sore. Allahu akbar. Tidak rugi kita menjenguk orang sakit. Jadi kalau dari pagi
Dari pagi, kita jenguknya pagi, sampai sore 70.000 malaikat akan mendoakan orang yang menjenguk, melakukan amalan jenguk orang sakit. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbih wa kana lahu fi kharifin fil jannah. Dan apabila menjenguk di waktu petang, maka 70.000 malaikat akan mendoakan untuk orang yang menjenguk ini sampai pagi hari. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi amalan yang besar, sehingga dengannya kita tidaklah melewatkan apabila ada orang yang kita kenal yang memiliki relasi dengan kita, maka kita kunjungi, kita tengok orang yang sakit tersebut. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dianjurkan, sunnah, mustahab. Kecuali apabila yang sakit ini memiliki kekerabatan dengan yang menjenguk, maka hukumnya meningkat. Dari sunnah bisa jadi lebih ditekankan lagi, bisa juga mencapai hukumnya wajib apabila hubungan di antara keduanya itu sangatlah dekat. Misalnya seperti kakak adik, ataupun ayah anak, ataupun sebaliknya, yang itu adalah semua menunjukkan kedekatan seseorang secara nasab, secara kekeluargaan. Maka anjuran untuk menjenguk ini bukan hanya berhenti hukumnya di sunnah, bahkan lebih dari itu. Sebagian ulama mengatakannya wajib, tergantung dari siapa yang sakit. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya ketika orang menjenguk orang yang sakit ini ada beberapa keutamaan-keutamaan selain hadis-hadis yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, bagi orang yang menjenguk akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang tadi kita sebutkan, melaksanakan perintah Rasulullah, kemudian bersuri tauladan kepada Rasulullah, kemudian juga dijanjikan surga dan didoakan oleh para malaikat. Luar biasa sekali. Kemudian ketika seseorang menjenguk orang sakit, maka orang yang menjenguk ini akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia sehat terhadap dirinya, sakit apapun itu. Sehingga walaupun yang menjenguknya sakit, yang menjenguknya itu sakit, ketika menjenguk yang sakit yang bisa jadi lebih payah darinya, maka orang yang menjenguk ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa sakitnya bisa menjadikan dia masih bisa untuk beraktivitas. Sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan melihat orang yang lebih susah daripada kita dalam perkara-perkara dunia, sehingga menjadikan kita bisa lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan seseorang menjenguk orang sakit, maka orang yang dijenguk ini akan senantiasa ingat dengan apa yang telah dilakukan oleh orang yang menjenguknya, sehingga akan mendatangkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara orang yang sakit dan orang yang menjenguknya. Sehingga orang yang dijenguk ini akan senantiasa ingat bahwasanya si fulan itu telah menjenguk dia ketika dia sakit. Dia akan menghormati dan dia akan memberikan apresiasi kepada orang tersebut ketika dia sehat. Dan ini banyak kita dapati ketika kita sendiri yang sakit ataupun keluarga kita, ketika ada orang yang menengok keluarga kita ataupun kita yang sakit, maka kita pun memberikan apresiasi kepada orang yang menengok kita ataupun keluarga kita yang sakit, dan kita pun menunjukkan rasa terima kasih terhadap kedatangan orang tersebut. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun faedah buat orang yang dijenguk, maka orang yang dijenguk itu ketika dijenguk, maka dia akan merasa gembira, dia hatinya akan merasa lapang, dan bisa juga
bisa juga rasa gundah, rasa susah, rasa sakit akan berkurang ketika ada orang-orang yang dia cintai menengok yang sakit ini. Lebih-lebih apabila orang yang sakitnya ini bisa mengingatkan tentang hukum-hukum orang sakit. Diingatkan bagaimana sholat jangan putus. Diingatkan juga tentang tayamum. Diingatkan juga tentang rukhsah keringanan bagi yang sakit, diingatkan sehingga orang yang sakit ini bisa untuk mendapatkan keringanan dalam keadaan dia yang susah. Lebih-lebih diingatkan juga untuk bertaubat kepada Allah, akan tapi tidak secara langsung ya. Kalau secara langsung bisa jadi kaget. Di rumah sakit, lagi sakit, diingatkan taubat ente, wah sakit, kaget ini. Tapi dengan cara yang baik. Diingatkan juga apabila perlu wasiat juga harus wasiat, tapi dengan cara yang tidak langsung. Karena apabila disebutkan secara langsung, maka wah orang ini melihat saya udah kepayahan, berarti bentar lagi. Bukannya makin sehat malah makin susah. Jadi diingatkan tapi dengan cara yang tidak langsung. Sehingga para ulama juga menyebutkan apabila yang sakit ini bergembira dengan kedatangan orang yang menjenguk, dan orang yang sakit ini dia merasa senang apabila berbicara dengan orang yang menjenguknya, maka dianjurkan untuk orang yang jenguk itu lebih lama untuk berdiam di orang sakit ini. Bisa jadi seharian. Bisa jadi apabila yang sakit kakak ataupun adik, dia nunggu di rumah sakit atau di tempat dia sakit dari pagi sampai sore, sehingga yang sakit itu senang. Bisa demikian. Beda juga, ada orang sakit itu beda-beda. Ada yang apabila dijenguk dia kesusahan, atau keluarganya pun membatasi, cukup sampai sini ya harus dia berlalu. Jangan memaksakan diri untuk detail, untuk tanya, untuk seakan-akan dia itu dokter yang lagi visit. Tidak, harus bisa membaca kondisi dan keadaan orang yang sakit ataupun keluarga yang sakit. Ada tuh orang yang kalau datang itu di satu tempat, jadi tempat itu menjadi mencair. Ada orang-orang yang demikian. Sehingga si sakit itu ketika melihat si fulan datang, maka dia bergembira. Ada orang-orang yang demikian suruh tetap diam di situ. Misalnya yang lainnya 5 menit, ini 15 menit. Bisa. Sehingga orang yang sakitnya itu bergembira dengan kehadiran orang tersebut. Dan apabila yang datangnya itu ahli ilmu, maka selain mengajarkan kepada yang sakit ini hukum-hukum, maka dilihat apabila yang sakit itu seakan-akan pengen untuk diruqyah sakitnya, didoakan dengan doa-doa yang tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ruqyah orang yang sakit tersebut, doakan minimal dengan mengatakan labas tahur insyaallah, gak apa-apa, ini pembersih untuk dosa-dosa engkau. Ini doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menunggu yang sakit itu meminta kepada orang alim ini untuk meruqyah dirinya. Karena termasuk orang-orang yang mereka tidak masuk surga secara langsung, 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Di antara 70.000 ini sifat-sifatnya adalah la yastarqun. Mereka tidak meminta ruqyah. Jadi yang sakit ini apabila orang alim tahu, oh yang sakit ini pengen nih untuk diruqyah, maka bisa dia meruqyah orang yang sakit ini. Ataupun keluarganya meminta kepada orang yang sakit ini supaya meruqyah orang yang sakit. Yang penting yang sakit tidak meminta langsung kepada orang yang meruqyah. Adapun yang meminta keluarga, maka itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada anak-anak yang berbeda perangainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istarqu lahum. Kalian mintakan, carilah orang-orang yang meruqyah anak-anak tersebut. Jadi apabila yang sakit itu tidak meminta langsung, maka tidak mengapa. Di antara ruqyah yang dianjurkan adalah dengan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi
la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah kesusahan, sembuhkanlah, Engkau adalah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Dan ruqyah yang lain disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Rabbana Allahu alladhi fis samai taqaddasa ismuk, amruka fis samai wal ardi kama rahmatuka fis sama, faj'al rahmataka fil ardi, ighfir lana haubana wa khatayana, anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal waj'i fayabra. Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala di langit, nama-namanya maha suci, perkara Engkau di langit, perintah Engkau di langit dan di bumi, sebagaimana rahmat Engkau di langit, maka jadikanlah rahmat Engkau di bumi. Ampuni dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat dari rahmat-rahmatmu, kesembuhan dari kesembuhan yang Engkau datangkan untuk orang yang sakit ini. Fayabra, maka perawi mengatakan orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sembuh. Jadi bisa mendoakan, membaca ruqyah dengan ruqyah ini, atau yang mudah dengan membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit. Maka sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada seorang pemuka kabilah, kepala suku yang disengat kalajengking atau hewan yang berbisa, kemudian sakit demam yang luar biasa, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendoakan atau meruqyah kepada kepala suku ini hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian orang ini langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit sedikit pun. Jadi langsung sehat wal afiat. Sehingga dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri, begitu juga dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menengok Yahudi kecil yang sakit, menunjukkan bolehnya kita untuk menengok orang kafir yang sakit. Boleh kita menengok. Dan boleh juga kita mendoakan supaya orang kafir ini sehat kembali, sembuh dari sakitnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, maka Rasulullah membenarkan, mendiamkan sehingga benar perbuatannya. Karena hakikat ruqyah adalah mendoakan supaya orang yang kita ruqyah itu sehat dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukumnya itu tergantung dilihat dari kemaslahatan. Apabila ada maslahat untuk menjenguk orang kafir, maka dipersilakan. Dan apabila tidak ada maslahat sama sekali, maka tidak dianjurkan ataupun hanya dibolehkan saja. Kemudian termasuk dari hadis ini ada pelajaran bahwasanya untuk seseorang itu dianjurkan bermusyawarah dengan ahli ilmu. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas meminta saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan bersedekah dengan sebagian hartanya, bahkan hampir 2/3 dari hartanya dia akan sedekahkan. Dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini banyak harta, sedangkan yang mewarisi saya hanya istri dan satu putri saja. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika akan mengambil keputusan besar, maka dianjurkan untuk meminta saran dan bertanya kepada ahli ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling mulia
Beliau adalah pendapatnya yang paling matang, dan beliau adalah orang yang paling memiliki nasihat yang luar biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berilah kepada mereka maaf, mintakanlah ampun untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila telah jelas bagimu, maka hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ahli tafsir, arti dari surat Ali Imran ayat 159 ini, apabila di dalam perkara-perkara yang belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang dihadapi oleh Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Bahkan dalam perang Uhud, Rasulullah itu pendapatnya apa? Ketika bermusyawarah, Rasulullah dan pembesar-pembesar sahabat pendapatnya defensif saja, bertahan di kota Madinah. Silakan 33.000 orang Quraisy datang, kita jangan keluar, bertahan di kota Madinah. Tapi sahabat-sahabat junior, orang-orang kemudian yang tidak ikut dalam perang Badar, mereka merengek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy keluar dari kota Madinah. Belum ada perintah dari Allah, belum. Begitu melihat sebagian sahabat itu condong supaya menghadapi orang-orang kafir Quraisy di luar kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung masuk ke rumah. Langsung menggunakan dua baju besi. Dua baju besi langsung disiapkan. Terus menggunakan pengaman kepala. Pedang disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat Nabi masuk ke rumah, sahabat-sahabat yang tadinya merengek untuk supaya Rasulullah keluar menghadapi orang-orang Quraisy, diingatkan oleh sahabat-sahabat senior, jangan. Rasulullah mintanya bertahan, kita harus bertahan. Akhirnya mereka diingatkan, akhirnya mereka datang ke Nabi. Wahai Nabi, kita ikut kepada engkau. Engkau mau bertahan, kita bertahan. Kata Rasulullah, tidak. Para Nabi kalau sudah mengenakan baju perang, memegang senjata tidak boleh diletakkan kecuali keputusan Allah Subhanahu wa taala turun. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kemudian maju menuju daerah Uhud. Begitu juga dalam perang Badar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada diskusi. Begitu juga ketika perang Khandaq. Perang Khandaq dikepung 10.000 kota Madinah. Bingung Nabi, gimana ini? Info sudah sampai ini 10.000 menuju kota Madinah, mau membinasakan kota Madinah. Kata Salman Al-Farisi, wahai Nabi, kita di Persia itu kalau menghadapi pengepungan kita bikin parit, kemudian diajarkan oleh Nabi, oleh Salman, nih paritnya seperti ini. Maka kata Rasulullah, kita bikin parit. Jadi Nabi senantiasa bermusyawarah di dalam perkara-perkara yang belum turun wahyu. Akan tetapi apabila wahyu telah turun dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menengok kepada pendapat siapapun, tidak meminta musyawarah. Contohnya apa? Contohnya dalam peperangan atau perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah, ini para sahabat kecewa banget. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan yang tidak sangat populer. Para sahabat tidak berkenan. Dan Nabi tidak musyawarah. Karena ini perintah dari Allah. Pada tahun ke-6, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, saya mimpi tawaf.
Dan saya pun mimpi bersama kalian. Para sahabat bertakbir. 6 tahun meninggalkan kota Mekah, siapa yang gak kangen? Ini orang-orang muhajirin semangat. 1.400 berangkat bersama dengan Nabi. Dan Nabi ketika melakukan perjalanan tidak membawa peralatan perang. Hanya senjata yang biasa dibawa oleh seorang yang melakukan perjalanan safar. Sampai di kota Mekah, mau masuk kota Mekah dihadang. Nabi menghindar. Sampai di Hudaybiyah baru Nabi SAW mendapati permasalahan sangat sulit sekali. Tidak bisa masuk. Orang-orang Quraisy sangat gengsi menerima Nabi SAW. Sampai dialog pun sangat alot. Sampai ada kesepakatan bahwasanya tahun ini Nabi tidak boleh umroh, harus pulang. Ini kesepakatan, perjanjian damai. Terus ada genjatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan. Kemudian kesepakatan yang ketiga, tahun depan di bulan yang sama silakan untuk menunaikan ibadah umroh 3 hari saja. Yang keempat, poin yang keempat, apabila ada orang Mekah datang ke Madinah, maka hendaklah dikembalikan. Tapi apabila ada orang Madinah datang ke kota Mekah, maka tidak dikembalikan. Nabi menyetujui. Marah Umar. Nabi tidak mengambil pendapat, tidak. Disetujui oleh Rasulullah. Ketika kesepakatan sudah dimulai, maka ada seseorang sahabat yang dia masuk Islam dikejar-kejar oleh ayahnya. Begitu kalau tidak salah ini anaknya dari Suhail bin Amr sendiri yang meminta kesepakatan dari Nabi. Begitu kesepakatan diiyakan oleh Nabi, maka Suhail mengatakan, yang pertama kali saya minta adalah orang ini, anak dia, yang keluar dari barisan orang-orang kafir menuju orang-orang yang beriman. Kata Nabi, ambil. Marah Umar, marah. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Bukankah orang-orang yang mati di antara kita masuk surga dan mereka apabila mati masuk neraka? Marah Umar, keras sekali. Kata Rasulullah, saya ini Rasul. Saya ini diperintahkan oleh Allah. Saya ini tidak akan berkhianat. Ini perintah Allah. Datang ke Umar, kalap ini Umar. Datang ke Abu Bakar, kalap Umar. Menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Umar kepada Rasulullah. Jawaban Abu Bakar persis dengan jawaban Rasulullah. Harfan biharfin, serupa, tidak ada perbedaan. Kemudian Abu Bakar tambahkan, fastamsik bi gharzih fa innahu Rasulullah. Kau berpegang teguhlah dengan perkara yang telah diputuskan oleh Rasulullah karena dia utusan Allah. Tidak mengambil pendapat walaupun tidak populer. Bahkan diceritakan oleh perawi, pada saat itu para sahabat bermuka masam. Bukan menolak perintah Rasulullah, akan tapi kecewa nih, sudah jauh-jauh, udah dekat Ka'bah, udah berapa langkah lagi. Kok enggak jadi? Sehingga Rasulullah SAW pulang dan tidak mengambil pendapat dan saran dari siapapun juga apabila telah ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perbedaan dari wasyawirhum fil amr, ambillah pendapat mereka, bermusyawarahlah dengan mereka, dan perbedaan dengan yang sesudahnya, fa idza azamta, apabila telah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung dalam satu permasalahan, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti akan saya kasih tanda, nanti lupa nih. Cukup ya? Enggak usah ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.